Alhamdulillah. Terus yang saya tidak ingin lihat, di mata saya, kalau kalian bercanda dijelasin ribut, kalian sudah 13 tahun, sudah 14 tahun, ya. Harusnya kalian lebih dewasa, menghargai orang di depan. Ya, kalau ada yang nggak bisa diatur, saya suruh duduk paling depan. Paham? Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Kegiatan OSIS yaitu pembinaan karakter, kepribadian dan mental siswa, khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, kemudian menggunakan gadget handphone secara bijak. Tujuan kita kali ini untuk mengembalikan warna, nuansa, perilaku, budaya sebelum PJJ, sehingga perjalanan pembelajaran lancar dan tidak mengalami hambatan. Coba beri senyum yang terbaik hari ini buat Ibu Dia. Mana senyum yang terbaiknya? Saya adalah penyuluh narkoba ahli muda di Badan Narkotika Nasional yang ada di Kabupaten Bogor. Narkoba ada tiga susunan ya: narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya, atau istilah lainnya adalah nafza. Narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Narkoba itu di Indonesia ada regulasinya, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Banyak beredar makanan yang sudah dicampurkan oleh narkotika. Contohnya ini brownies. Ini adalah brownies ganja. Brownies yang memang dimasukkan campuran ganja. Itu adalah triknya para pengedar untuk memasarkan ganja agar tidak ketahuan, gitu ya. Ini LSD, ini strawberry neck atau yang ada sabunnya, dan ini adalah tembakau gorila. Jadi kalau ada yang suruh nyoba dan misalnya ini tembakau super gorila, jangan nyobain ya. Itu adalah masuk dalam narkotika, kita bergaul, ya. Kemudian tadi pengembangan bakat. Jadi gini, lakukan hal-hal tadi kan itu kan dari faktor lingkungan ya. Kalau dari faktor diri sendirinya apa yang bisa kita lakukan kira-kira? Tadi ada yang bisik-bisik, dari diri sendiri apa yang kita bisa lakukan? Perkuat iman, betul. Satu berkait betul. Perkuat iman yang pertama. Rokok itu adalah gerbang seseorang pertama kali menggunakan narkotika, karena sifat ketergantungannya mirip dengan narkotika. Pertama kali orang pakai rokok, pasti dia nggak langsung sebungkus, pasti coba-coba satu dulu, dua dulu, lama-lama sebungkus. Jadi titip kepada teman-teman, jangan pernah coba menyalahgunakan narkotika. Kembangkan minat dan bakat teman-teman untuk hal-hal yang positif.
dan Bu Widya yang telah menyampaikan materi hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa makanan yang sudah dicampur dengan narkoba. Nah, apakah makanan yang dicampur dengan narkoba itu memiliki perubahan warna atau misalnya rasa agar kita bisa membedakannya? Atau justru terlihat sama saja sehingga justru banyak orang yang bisa terjebak karena tidak ada perbedaannya antara makanan yang masih bersih dengan makanan yang masih dicampur dengan narkoba. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Yang saya contohkan tadi adalah ada yang namanya brownies ganja ya, brownies ganja. Secara tampak kasat mata tidak terlihat seperti brownies biasa, tetapi yang membedakan adalah satu. Kalau kita bisa membeli brownies dengan harga 45.000 satu loyang gitu ya, kalau itu biasanya dijual dengan harga yang lebih mahal, biasa sampai 200 atau 300.000, dan biasanya dijualnya lewat online, Pak. Jadi kita harus pintar juga ketika kita memilih makanan, apalagi makanan-makanan yang kita baru kenal gitu ya. Makanya kita harus memilih, lihat dulu ada BPOM-nya, terus kandungannya coba lihat. Kalau teman-teman nggak tahu nama istilahnya, kita Google aja di istilahnya. Nah, jadi secara rangkumannya ya, jadi teman yang baik itu adalah teman yang punya empati. Ada yang tahu empati itu apa? Ini merasakan perasaan orang lain, keren. Oke, jadi teman yang punya empati adalah teman yang mau mendengarkan keluh kesah kita, memahami sudut pandang kita, orang lain, teman-temannya juga, dan juga menerima kondisi temannya sendiri tanpa menghakimi. Kemudian teman yang baik adalah juga teman yang punya belas kasih. Belas kasih itu apa sih? Jadi kalau tadi empati itu perasaan, jadi temannya perasaan gitu, itu perasaan temannya lagi susah, lagi punya kesulitan. Kalau compassion atau belas kasih itu adalah tentang bagaimana teman kita itu mau melakukan tindakan nyata untuk membantu kita. Dan sebaliknya juga ya, ini juga berlaku buat kita yang jadi teman juga nih buat teman-teman kita yang lain. Jadi kita perlu punya dua hal ini ya, yang utamanya yaitu empati dan juga belas kasih. Dulu sebelum kita masuk ke definisinya, mitos atau fakta tentang bullying. Jadi kadang tuh ada yang berpikir bahwa bullying itu sama dengan bertengkar atau berkelahi. Bullying itu nggak sama ya teman-teman dengan bertengkar atau berkelahi. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut di belakang. Yang kedua, mitos kedua nih, banyak juga yang percaya kalau bullying itu pasti melibatkan kekerasan fisik. Padahal kenyataannya bullying itu nggak selalu tentang kekerasan fisik ya. Nah, jadi secara definisi bullying itu adalah bentuk perilaku menyakiti orang lain. Nah, kita harus tahu sebenarnya seberapa jauh sih tindakan kita dengan teman-teman yang jawabannya itu bercanda atau malah bermaksud bullying, ya. Jadi kalau bercanda itu adalah bentuk komunikasi yang positif. Dan biasanya kalau bercanda itu yang bikin candaan atau bikin jokesnya itu sama yang bercanda itu bisa sama-sama tertawa. Jadi nggak ada yang tersakiti gitu ya. Jadi sama-sama tertawa, sama-sama terhibur, sama-sama menikmati aktivitas tersebut. Nah itu namanya bercanda. Meskipun mungkin kadang di beberapa pertemanan ada yang bercandanya ada kasar gitu ya, dorong-dorongan gitu. Tapi kalau misalnya semuanya tidak ada yang tersakiti, semuanya merasa menikmati kebersamaan itu bisa kita lakukan sebagai candaan gitu ya. Dan yang paling penting adalah bercanda itu berhenti jika diminta. Misalnya ada temennya dicandain, dorong-dorong ya, terus diminta udah jangan stop gitu. Si teman yang ngedorong ini akan stop, dia nggak akan lanjutin ngedorong lagi. Nah itu adalah bercanda ya, karena kita masih memikirkan perasaan orang lain, kita masih memikirkan kondisi dia, apakah dia nyaman gak sih dengan candaan saya itu. Dan kalau dia udah gak nyaman, kita akan stop. Nah ini gak jadi bullying. Tapi memang kita perlu hati-hati ya, bercanda itu bisa jadi bullying kalau yang membuat candaan itu tadi lewat batas ya. Jadi temannya udah bilang stop. Kalau kita jadi korban bullying, tahap pertama yang perlu kita lakukan memang kita harus tetap tenang, senyumin aja.
si pelaku itu kan sebenarnya mengharapkan apa sih dari bullying kita? Dia tuh mengharapkannya kita tuh lawan gitu. Dia mengharapkannya kita marah balik ke dia. Dia mengharapkannya kita balik marah-marah, balik melawan dia. Tapi kalau kita tenang, kita bersikap seolah nggak ada apa-apa gitu, gak usah diwarok, itu istilahnya, gak usah didengerin lah gitu aja. Itu biasanya si pelaku juga akan mati gaya gitu ya, kayak lah dia gue bully kok malah diem aja, malah kayak chill banget gitu, santai aja. Jadi lama-lama dia juga akan merasa bosan dan jenuh sendiri, akhirnya menghindar dari kita gitu ya, stop gitu ya. Jadi bilang aja dengan berani. Tapi memang kalau kita dalam posisi korban saat kita dibully, terutama yang secara fisik ya, kita juga perlu lihat tempat dan keadaan gitu ya. Jadi kita perlu lihat kondisinya ini cukup aman gak sih buat saya tuh bilang stop atau speak up atau stand up melawan si pembuli itu. Karena misalnya kita dibully di gang sempit yang gelap, kosong, gak ada orang, kita nggak pernah tahu ya si pelaku bullying itu punya tujuan yang sejahat apa gitu sama kita gitu ya. Mungkin kalau dalam seperti itu kan kondisinya nggak terlalu aman. Jadi yang bisa kita lakukan, kita bisa lari dulu aja, pokoknya kita lari kabur aja dari si pelaku bullying. Tapi kalau kita merasa kondisinya cukup aman, misalnya di lingkungan sekolah, ada teman-teman yang lain, ada guru-guru juga, dan kita merasa cukup berani untuk stand up, stop gitu ya, lakukan. Kemudian kita juga yang ketiga, komen, kirim DM Instagram yang jelek-jelek tentang kita, atau mungkin nyebarin hal-hal yang gak benar tentang kita lewat WhatsApp, lewat Instagram, atau apapun. Nah, kalau kita jadi korban, sama ya sarannya yang tadi. Yang pertama kita bisa abaikan aja pesan dari dia, jadi gak usah dibalas, gak usah campur. Kemudian yang kedua, ini juga kita bisa screenshot, jadi kita simpan, kita rekam bukti-bukti bullying yang kita dapatkan, supaya nanti bisa kita laporkan juga ke pihak berwenang. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa tetapkan batas dan privasi pribadi gitu ya. Jadi kita harus sadar juga bahwa media sosial itu bisa kemana-mana ya. Jadi kita pikir itu kita cuma posting di second account kita, tapi ternyata ada teman yang lain, ada close friend yang cepu-cepu gitu kan, ternyata nyebar orang-orang lain yang kita nggak pengen tahu gitu. Nah memang kita dari diri kita sendiri pun kita harus menjaga gitu ya, apa yang kita posting, apa yang kita katakan di media sosial itu juga kita harus lebih bijak supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Selama ini ternyata saya ngebully si A ya gitu. Nah ini aku mau kasih tahu buat teman-teman juga yang menjadi pelaku bullying, bahwa yang terjadi pada di masa lalu itu nggak harus loh dari kamu sekarang dan di masa depan. Mungkin kamu punya pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan, entah itu di keluarga atau di sekolah yang lama, tapi hal-hal itu tuh nggak harus dari kamu. Sekarang kamu harus jadi powerful di mata semua orang bahkan gitu ya. Jadi kamu selalu punya kesempatan untuk berubah dan membuat perubahan. Jadi kalau hari ini teman-teman udah sadar bahwa teman-teman melakukan bullying, masih ada kesempatan untuk kita berubah. Dari orang yang lihat atau nggak sengaja lihat, gitu ya. Kita juga bisa jadi upstander yang berperan sangat penting bagi teman kita yang dibully itu, gitu ya. Jadi ketika kita menyaksikan peristiwa bullying, kita bisa yang pertama bantu alihkan pembicaraan. Jadi kalau misalnya lagi bercanda tiba-tiba udah mulai menghina satu orang terus, kita bisa coba untuk alihkan pembicaraan supaya nggak jadi hina, gitu ya. Kemudian kita juga bisa bersekutu dengan bystander lain. Jadi tadi kalau si pelaku bullying kan sebenarnya dia rame-rame gitu. Kita juga sebagai bystander tuh kita nggak kalah jumlah ya. Kita bisa ajak teman-teman yang lain untuk intervensi, untuk melerai supaya si pelaku bullying menghentikan tindakannya. Kemudian kita juga bisa menghampiri si korban bullying secara pribadi. Itu kalau kita tahu ada teman kita yang sedang dibully, kita bisa deketin dia secara personal, kita hadir sebagai teman yang siap mendengarkan dan membantu. Kemudian tentunya kita juga bisa bantu untuk melaporkan ke orang dewasa atau pihak berwenang. Kalau kita mikir aku dulu gak boleh teman ya, gue gak bisa apa-apa, gue gak ada apa-apa yang dibanding teman-teman gue gitu. Nah itu kita terima semua pikiran dan perasaan-perasaan tersebut tanpa kita menghakimi diri kita bahwa kita memang kurang, kita memang banyak kelemahan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita terima juga seluruh bagian dari diri kita.
berjanji hanya akan menggunakan mulut. Mulut saya. Saya berjanji hanya akan menggunakan mulut saya untuk mengatakan hal-hal yang baik dan menggunakan tangan saya untuk melakukan kebaikan. Saya berjanji akan mengasihi semua teman seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Menjadi teman yang baik adalah hal yang terpuji, dan saya siap menjadi teman yang baik bagi semuanya tanpa kecuali. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya. Terima kasih. Oke, tunggu sebentar. Oke, thank you Catherine. Jadi Catherine tanya, gimana seandainya tadi orang yang absennya ya, jadi orang yang mencoba membuli si korban, ternyata malah dibully balik. Kita juga perlu ini ya, mesti perlu menyiapkan hati. Kalau memang kita dapat perilaku bullying balik, itu dari si pelaku bullyingnya. Tapi kita perlu yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang benar, gitu ya. Jadi kita jangan mundur, kita cari cara-cara lain, kita cari strategi lain, termasuk kita cari bantuan dari teman lain untuk jadi upstander yang membela si korban bullying, gitu ya. Jadi kalau kita bela hal yang benar, jangan takut. Oke? Oke, kelas ya, berarti 1, 1, 1, 1.